Pada saat ini saya Samuel Wisan pada mata kuliah Kalkulus Vektor dengan dosen Dr. Andes Jori F. Monoarfa MSI akan menjelaskan mengenai tugas terstruktur dengan materi kelengkungan dan komponen percepatan dengan soal sebagai berikut, yaitu carilah vektor singgung satuan, vektor normal satuan, komponen percepatan tangensial, komponen percepatan normal, vektor binormal, dan bilangan kelengkungan untuk kurva dengan vektor posisi RT sama dengan E pangkat negatif 2TI ditambah len T tambah 1J dikurang 2 akar 2 TK di titik P100. Untuk jawaban, yang pertama kita sudah mengetahui untuk vektor posisi yaitu RT sama dengan E pangkat negatif 2TI ditambah len T tambah 1J dikurang 2 akar 2 TK. Misalkan vektor posisi RT itu sama dengan FTI ditambah GTJ dikurang HTK, maka untuk nilai T pada titik P100 yaitu untuk FTI sama dengan 1 yaitu titik X, dan GTJ sama dengan 0 yaitu Y, dan HTK sama dengan 0 yaitu Z. Kita hitung untuk FTI yaitu E pangkat negatif 2TI atau E pangkat negatif 2T saja, karena kita akan menghitung nilai T. Sehingga E pangkat negatif 2T sama dengan 1. Untuk 1 kita bisa ubah menjadi bentuk E pangkat 0 karena E pangkat 0 juga sama dengan 1. Maka E pangkat negatif 2T sama dengan E pangkat 0. Dimana basis dari pangkat ini sama, sehingga kita bisa asumsikan bahwa pangkatnya itu adalah negatif 2T sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 0 untuk FTI sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari GTJ sama dengan 0. Di sini kita dapatkan len T tambah 1 sama dengan 0 dengan sesuai definisi len, yaitu T harus lebih dari 1 agar supaya memenuhi len T tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan T ditambah 1 itu harus sama dengan 1 dan T sama dengan 0. Selanjutnya HTK sama dengan 0 atau pada titik Z, sehingga negatif 2 akar 2T sama dengan 0 dan T itu sama dengan 0 juga. Sehingga dari perhitungan kita ini yaitu untuk FT, GT, dan HT kita dapatkan T-nya itu sama dengan 0. Ini akan sangat membantu kita dalam menghitung komponen-komponen yang akan nantinya dihitung sebentar. Ketika kita peroleh nilai T sama dengan 0 pada titik 100 untuk R aksen T yaitu F aksen TI ditambah G aksen TJ dikurang H aksen TK, atau turunan dari E pangkat negatif 2T yaitu negatif 2 E pangkat negatif 2T I ditambah dengan turunan dari len T tambah 1 yaitu 1 per T tambah 1J dikurang dengan turunan dari 2 akar 2 TK yaitu 2 akar 2 K. Sehingga karena kita sudah mengetahui nilai T sama dengan 0, kita substitusikan R aksen 0 sama dengan negatif 2 dikali dengan 1 karena E pangkat 0 itu 1, negatif 2I ditambah dengan 1 per 1J atau 1J dikurang dengan 2 akar 2K. Sehingga kita dapatkan R aksen 0 yaitu negatif 2I ditambah J dikurang 2 akar 2K atau V0. Selanjutnya kita akan mencari untuk turunan kedua atau R double aksen T, yaitu turunan kedua dari FTI ditambah turunan kedua dari GTJ dan dikurang dengan turunan kedua dari HTK. Turunan keduanya yaitu 4E pangkat negatif 2TI dikurang 1 per T tambah 1 dipangkatkan 2J ditambah 0K. Ketika kita substitusikan T sama dengan 0, maka kita dapatkan R double aksen 0 sama dengan 4I dikurang J. Kita sudah mendapatkan untuk turunan pertama, turunan kedua atau kecepatan dan percepatan. Sekarang untuk memudahkan menghitung, maka hitunglah norm dari R aksen 0 atau norm VT atau laju. Sehingga laju ini adalah sama dengan akar dari negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 2 akar 2 kuadrat, yaitu akar dari 4 ditambah 1 ditambah 8 sama dengan akar 13. Kita masuk dalam perhitungan-perhitungan yang ada pada soal. Yang pertama kita akan menghitung vektor singgung satuan atau biasa disebut dengan T.
Sehingga karena T kecilnya kita sudah tahu yaitu sama dengan 0, untuk perhitungan T0 sama dengan 1 per norm R aksen 0 dikali dengan R aksen 0 sama dengan 1 per akar 13 dikali dengan negatif 2i ditambah j dikurang 2 akar 2k sama dengan negatif 2 per akar 13i ditambah 1 per akar 13j sama kurang 2 akar 2 per akar 13k. Ini merupakan vektor singgung satuan. Kemudian kita akan menghitung komponen percepatan tangensial atau biasa dilambangkan dengan AT. AT0 sama dengan R aksen 0 di dot produk dengan R double aksen 0 dibagi dengan norm R aksen 0. Karena di sini dot produk sehingga kita bisa menghitung dengan negatif 2i ditambah j dikurang 2 akar 2k dikali dengan 4i dikurang j dengan perkalian dot produk dibagi dengan akar 13, di mana kita akan mengalihkan setiap komponen yang sama. Lalu kita jumlahkan sehingga kita akan mendapatkan skalar. Kita dapatkan di sini yaitu negatif 8 ditambah negatif 1 ditambah 0 untuk I, J, dan K-nya. Tetapi karena di sini dot product sehingga kita mendapatkan skalar yaitu negatif 9 per akar 13. Kita sederhanakan dikalikan dengan akar-akar sekawan yaitu akar 13 sehingga kita dapatkan negatif 9 akar 13 per 13. Sehingga kita dapatkan komponen percepatan tangensial atau AT sama dengan negatif 9 akar 13 per 13. Untuk komponen percepatan normal atau biasa disimbolkan dengan AN, yaitu AN0 sama dengan norm dari R aksen 0 cross R double aksen 0 bahagi dengan laju atau norm R aksen 0. Sama dengan norm dari negatif 2i ditambah j kurang 2 akar 2k cross 4i dikurang j dibahagi dengan akar 13. Di sini untuk penghitungan crossnya saya menggunakan metode determinan Sarus sehingga di sini membentuk matriks IJK negatif 2 1 negatif 2 akar 2 4 negatif 1 0 lalu ada tambahan yaitu IJ negatif 2 1 4 negatif 1. Sehingga kita dapatkan untuk perkalian yang pertama untuk I yaitu yang ini yaitu 0 ditambah dengan negatif 8 akar 2J ditambah 2K dikurang dengan 4K ditambah 2 akar 2J ditambah 0. Yaitu kita dapatkan negatif 2 akar 2I dikurang 8 akar 2J dikurang 2K. Kita akan menghitung norm dari kecepatan dan kecepatan cross percepatan ini yaitu norm dari R aksen 0 dikali R aksen 0 cross R double aksen 0. Hasilnya yaitu akar negatif 2 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah negatif 8 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 yaitu akar dari 8 ditambah 128 ditambah 4 sama dengan akar 140, dimana akar 140 ini yaitu akar 4 dikali dengan akar 35 yaitu sama dengan 2 akar 35. Sehingga kita peroleh untuk AN atau komponen percepatan normal sama dengan 2 akar 35 dibagi dengan laju atau akar 13 sama dengan 2 akar 35 per akar 13 kita kalikan dengan akar-akar sekawan yaitu akar 13 per akar 13 sama dengan 2 akar 35 dikali 13 dibagi dengan 13 sama dengan 2 akar 455 dibagi dengan 13. Selanjutnya kita akan mencari vektor normal satuan. Untuk vektor normal satuan atau biasa disimbolkan dengan N, untuk N0 sama dengan R double aksen 0 dikurang AT0 dikali dengan T0 dibagi dengan AN0 atau sama dengan 4i dikurang J dikurang negatif 9 akar per akar 13 dikali dengan negatif 2 per akar 13i ditambah 1 per akar 13J dikurang 2 akar 2 per akar 13K. Kita bahagi dengan 2 akar 35 per akar 13. Di sini karena perhitungannya panjang sehingga saya singkat saja mendapatkan hasil 17i dikurang 2j dikurang 9 akar 2k dibahagi dengan akar 455.
Selanjutnya kita akan menghitung untuk vektor binormal atau biasa disimbolkan dengan huruf B. B0 sama dengan T0 cross E0 atau negatif 2 per akar 13I ditambah 1 per akar 13J dikurang 2 akar 2 per akar 13K cross 17 per akar 455I dikurang 2 per akar 455J dikurang 9 akar 2 per akar 455K. Dengan menggunakan metode determinan Sarus, sehingga saya mendapatkan negatif akar 10 per 13 akar 7I ditambah 16 akar 2 per 13 akar 35J dikurang 1 per akar 35K. Ini merupakan vektor binormal. Selanjutnya untuk bilangan kelengkungan atau kappa, yaitu kappa 0 sama dengan norm dari R akse 0 cross R double akse 0 dibahagi dengan norm dari R akse 0 dipangkatkan 3. Untuk pembilangnya kita sudah ketahui dari komponen percepatan normal, yaitu 2 akar 35. Norm R akse 0 nya yaitu akar 13, sehingga kita tinggal menghitung 2 akar 35 dibahagi dengan akar 13 pangkat 3 sama dengan 2 akar 35 dibahagi dengan 13 akar 13 sama dengan 2 akar 455 per 169.